Oke, jadi karena waktu aku nggak banyak, terima kasih teman-teman udah mau datang. Jadi aku di sini tuh mau ngerapatin tentang staff marketing di perusahaan kita. Karena menurut saya SDM di perusahaan kita lagi butuh staff marketing. Jadi menurut kalian tuh gimana? Kalau menurut saya setuju dengan pendapat Ibu. Soalnya posisi staff marketing kita sangat krusial untuk mencapai kita tahun ini. Lalu saya usulkan sih kita nambah satu orang lagi ya, merekrut orang lagi tapi yang benar-benar punya wawasan di dalam bidang itu. Iya. Jadi gimana kalau menurut Mbak Alsa sendiri? Saya juga setuju karena saya juga membutuhkan orang yang bisa langsung bekerja sama bersama tim dan menghasilkan kontribusi secara nyata. Wah, ada lowongan kerja nih, mau lamar ah. Aku minta saran deh sama kamu. Apa? Menurutmu cocok nggak? Marketing. Selamat pagi Bu. Pagi, silakan duduk. Baik, selamat pagi ya Mbak. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman Anda? Sebelumnya selamat pagi Bu. Saya Dewi Aulia Rahma, dipanggil Dewi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Manajemen, yang kebetulan angkatan 2023. Lalu saya berkesempatan mewawancara di sini. Saya juga baru lulus dari universitas saya, Universitas Muhammadiyah Jogja, dengan jurusan manajemen. Selama kuliah juga saya aktif di organisasi kemahasiswaan. Lalu saya juga aktif dalam magang di sebuah perusahaan startup yang kebetulan di dekat sini. Lalu juga saya berkesinambungan dalam magang seperti itu. Oh, menarik sekali ya. Apa yang membuat Anda tertarik dengan posisi ini? Saya sangat tertarik dengan produk yang perusahaan ini ya. Saya juga melihat potensi besar untuk mengembangkan pasar dalam perusahaan ini. Baik, selanjutnya mungkin kamu bisa ceritain kelebihan kamu di bidang ini. Kelebihan saya tuh mungkin saya ini ya, selalu mengikuti tren-tren TikTok. Terus juga saya kenal influencer tinggi yang terkenal. Siap, silakan duduk. Nggak bisa cerita sedikit tentang pengalaman kamu kerja di bidang sebelumnya? Ya, selamat siang Ibu Vita. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menceritakan apa proyek saya yang pernah saya jalankan. Proyek terbesar saya adalah saat saya telah bekerja di perusahaan sebelumnya. Saya memimpin di perusahaan sebelumnya. Saya memimpin di tim dan meluncurkan proyek baru ke pasar, mulai dari riset pasar, pengembangan strategi, hingga eksekusi kampanye. Apa yang membuat kamu tertarik sama posisi ini? Karena posisi ini sesuai dengan minat saya dan saya sangat menikmati tantangan untuk berinovasi dan memahami perilaku konsumen. Ini memungkinkan saya untuk menciptakan kampanye yang efektif dan menciptakan hasil yang nyata. Sebutin kelebihan kamu di bidang ini. Saya memiliki passion dalam membangun hubungan yang kuat terhadap klien dan target pasar, kemampuan beradaptasi yang baik, dan dapat memungkinkan saya untuk bekerja efektif sebagai tim. Baik, Mbak Alsa. Pagi Bu. Iya pagi, silakan duduk. Ini CV yang kemarin ya Bu? Oh, yang ini Hasil wawancara. Nah, ini. Saya lihat-lihat dulu ya. Baik Bu. Jadi gimana kemarin lancar aja? Lancar aja sih Bu. Ini CV-nya dua-duanya bagus ya? Ya, ini hasil wawancaranya ya Bu. Oke. Dari jawaban. Saya lihat dulu ya.
kita. Jalan macam-macam. Nggak apa-apa. Tadi di jalan. Iya, nggak apa-apa. Sekarang Oke, jadi aku udah baca hasil wawancara dari dua orang itu. Menurut kamu gimana yang wawancara secara langsung? Nah, menurut saya tuh kalau Mbak Alsa itu lebih unggul ke pengalamannya, Bu. Sedangkan Mbak Dewi lebih unggul ke tren TikTok gitu. Dia lebih pengalaman di TikTok atau sosial media gitu. Tapi menurut saya kita yang dibutuhkan marketing itu lebih ke pengalamannya sih, Bu. Oke, kalau menurut kalian berdua sebagai mantan staff marketing gimana nih enaknya? Bagusnya gimana? Kalau menurut saya ya, Ya. kalau menurut aku sih, aku lebih pro ke Mbak Dewi ya, karena dia tuh mempunyai wawasan yang katanya kenal banyak sama influencer, jadi punya nilai yang plus lah Iya. untuk perusahaan kita. Jadi kayak kita menjual apa, mungkin bisa kita mengundang influencer tersebut dengan mudah. Menurut saya lebih pro ke Mbak Dewi sih daripada. Jadi iya sih, sebenarnya aku setuju sama pendapat kamu. Kayak itu kan bisa menarik para fansnya untuk membeli barang yang dia pakai. Tapi Menurut saya kurang setuju dengan pendapatnya. Soalnya mengingat kondisi keuangan perusahaan. nah, kalau menurut kamu gimana setelah lihat CV dari Menurut saya, kedua kandidat memiliki kelebihan masing-masing. Kandidat satu memiliki semangat dan potensi yang bagus, tetapi menurut saya kandidat dua lebih dibutuhkan oleh perusahaan karena memiliki lebih banyak pengalaman dan siap untuk dipakai. Jadi gimana menurut kamu? Saya kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, kalau saya lebih pro ke Mbak Dewi karena saya juga Gen Z, kelahiran 2000. Karena kebutuhan fresh graduate tuh lebih penting. Jadi dia bisa yang pertama mengikuti tren-tren TikTok, terus yang kedua dia bisa mengambil atau mengajak teman-temannya untuk mengikuti berbagai macam kayak mungkin event di kita, atau kita membuat bisnis yang kecil-kecilan, kita bisa mengajak mereka seperti itu sih. Saya lebih pro ke Mbak Dewi. Tapi karena mengingat kondisi keuangan kita ya, kalau menurut kamu Mbak Dewi sanggup nggak dengan uang segitu? Menurut saya mungkin cukup ya. Kalau untuk dibilang cukup mungkin cukup seperti itu. Jadi mengandalkan tren TikTok. Iya sih, mengandalkan tren TikTok. Ya bisa sih. Jadi setelah saya pikir-pikir banyak pertimbangan, jadi saya akan memilih Mbak Alsa ya. Apa setuju? Mungkin kalau untuk Mbak Alsa lebih menguntungkan daripada Mbak Dewi, saya setuju. Ya baik. Jadi fixnya Mbak Alsa ya. Kalau gitu jangan lupa hubungin Mbak Alsa secepatnya biar dia bisa bekerja sama dengan kita secepatnya. Baik, Bu. Baik, Bu.